Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat, setiap kehidupan pasti ada ujian. Bayangkan, seorang istri yang tulus dan sabar justru dihancurkan oleh suaminya sendiri. Pria yang dulu bersumpah setia, kini tega berselingkuh dengan marketing muda yang cantik dan licik. Tak hanya itu, ia pun menceraikan istri demi mengejar nafsu, meninggalkan luka yang dalam dan air mata yang tak berhenti mengalir. Tapi siapa sangka, perempuan yang hancur itu bangkit dan menjadi mimpi buruk bagi mereka yang pernah menginjak harga dirinya. Apa yang sebenarnya ia lakukan hingga semua mata kini tertuju padanya? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kita selalu bersyukur atas hidup. Angin sore menerpa lembut dedaunan yang menggantung di pekarangan depan rumah. Rumah 2 lantai itu tampak tenang, dindingnya putih bersih, dengan pot bunga rapi berjejer di teras. Dari luar, semua terlihat sempurna. Tapi di dalamnya, ada badai yang sedang tumbuh perlahan. Di ruang tengah, Rania duduk seorang diri. Wajahnya sendu, rambutnya diikat asal-asalan, dan matanya memandang kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Remote di tangan kirinya, namun tak satu pun kanal berhasil menarik perhatiannya. 1 jam berlalu, jam dinding berdetak pelan. Fikri belum pulang. Hari sudah hampir maghrib. Biasanya Rania akan menelepon suaminya, bertanya apakah mau dibikinkan teh atau kopi saat sampai di rumah. Tapi tidak malam ini. Sudah 3 malam berturut-turut Fikri pulang lewat pukul 10 malam. Dan setiap kali datang, ia hanya berkata singkat, capek banget, kerjaan numpuk. Namun Rania bukan wanita bodoh. Ia mengamati perubahan kecil yang tak bisa ditutupi. Fikri yang kini lebih sering menyisir rambutnya sebelum pergi kerja. Parfum baru yang entah sejak kapan jadi aroma tetap di tubuhnya. Dan yang paling terasa, kehangatan yang perlahan memudar saat mereka berbicara. Bahkan sentuhan kecil seperti ciuman di dahi saat pulang kerja, kini hanya tinggal kenangan. Rania menoleh ke arah tangga, menatap lantai atas tempat kamar mereka berada. Di dalam kamar itulah selama 10 tahun mereka berbagi cerita, canda, bahkan air mata saat keguguran anak pertama. Tapi kini kamar itu dingin. Bukan karena suhu ruangan, tapi karena hati yang sudah menjauh. Hari itu, Rania berniat membereskan meja kerja Fikri yang ditinggal berantakan. Ia tahu suaminya akan marah jika barang-barangnya dipindahkan, tapi hari itu entah kenapa ia melawan rasa takutnya. Mungkin karena rasa curiga yang makin hari makin menyiksa. Saat ia menyalakan laptop milik Fikri, layar terbuka tanpa kata sandi. Folder terakhir yang dibuka tertera jelas, Proyek Bandung. Awalnya Rania mengira itu memang urusan kerja. Tapi saat ia klik 2 kali, isi foldernya membuat napasnya tercekak. Puluhan foto terbuka satu persatu. Ada foto Fikri sedang duduk di sofa hotel, tersenyum ke arah kamera. Di sebelahnya, seorang wanita muda berbaju merah menyandarkan kepala di bahu Fikri. Ada juga foto mereka berdua di tepi kolam renang, sedang tertawa bersama. Bahkan ada satu video berdurasi singkat, Fikri memanggil wanita itu dengan sebutan manja. Karin, sini deh. Aku kangen, tahu gak? Rania tidak sanggup melanjutkan. Ia menutup laptop dengan tangan gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Tapi ia segera menghapusnya. Ia tidak mau terlihat rapuh, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Karin. Nama itu tidak asing. Fikri pernah menyebutnya saat bercerita tentang marketing muda di kantor cabang baru. Rania bahkan sempat menyapa gadis itu sekali saat datang ke rumah, mengantar dokumen proyek. Senyumnya manis, sikapnya sopan, tapi ada sorot mata licik yang kini baru Rania sadari. Hari itu Rania tidak bertanya apapun kepada Fikri. Saat suaminya pulang, ia berpura-pura tidur. Ia hanya memejamkan mata sambil menahan sesak di dada. Tangannya menggenggam erat ujung selimut, berharap rasa perih ini bisa hilang saat pagi datang. Namun rasa sakit itu justru makin menusuk saat pagi benar-benar tiba. Pagi harinya, Rania menyiapkan sarapan seperti biasa. Telur mata sapi, roti bakar, dan teh hangat. Fikri duduk di meja makan, menatap layar ponselnya tanpa berkata apa-apa. Rania duduk di seberang, mencoba menahan getar dalam suara. Kamu akhir-akhir ini sering pulang malam ya? Fikri tidak menoleh. Ia hanya menjawab pendek. Kerjaan numpuk. Rania tersenyum tipis. Kalau kerjaannya numpuk terus, kapan kita bisa ngobrol? Fikri menghela napas, lalu berdiri sambil merapikan dasinya. Ran, jangan lebay deh. Aku kerja buat kita juga. Kalau kamu gak bisa ngerti, ya susah. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dada Rania. Tapi ia tetap diam. Tidak membalas. Tidak menuduh. Tidak melarang.
Ia hanya mengangguk pelan sambil menatap punggung Fikri yang berlalu keluar rumah. Sepeninggal suaminya, Rania duduk sendiri di kursi makan. Tangannya menggenggam gelas teh yang sudah dingin. Ia tahu, inilah saatnya memilih. Dan hari itu, ia pergi ke sebuah kantor hukum, membawa bukti foto dan video yang ia temukan. Ia ceritakan semuanya dengan suara bergetar, namun tak ada air mata yang keluar. Pengacara perempuan yang menanganinya memandangnya iba. Apakah ibu yakin akan menggugat cerai? Rania menatap mata pengacara itu. Sorot matanya tegas. Saya tidak mau hidup dengan lelaki yang bisa tertawa bersama perempuan lain, sementara saya menangis sendirian setiap malam. Gugatan resmi diajukan. Dalam waktu 2 minggu, Fikri akan mendapat surat panggilan. Dan benar saja. Hari itu akhirnya datang. Fikri pulang kerja dengan raut wajah masam. Ia melempar tas kerjanya ke sofa, lalu berjalan cepat ke kamar. Rania mengikuti dari belakang. Ada apa? Tanya Rania dengan nada tenang. Fikri membalikkan badan. Kamu serius ngelaporin aku? Kamu gugat cerai? Kamu waras gak sih? Rania menatap Fikri lama. Kemudian ia berkata lirih, namun jelas. Kamu yang tidak waras. Kamu yang bawa perempuan lain ke tempat kita dulu pernah berdoa bareng minta anak. Kamu hancurkan semua, dan sekarang kamu marah. Fikri tidak menjawab. Ia keluar dari kamar dan membanting pintu. Hari demi hari berlalu. Proses hukum berjalan cepat. Bukti sudah terlalu jelas. Hakim tidak banyak tanya. Saat sidang terakhir, Rania datang sendirian, memakai gamis putih dan jilbab abu-abu. Di ruang sidang, Fikri hadir bersama Karin. Mereka duduk berdampingan, saling berbisik dan tersenyum. Seperti tidak ada beban. Rania duduk tegak. Ia tidak menoleh. Hanya menatap lurus ke depan. Hakim mengetuk palu. Putusan dijatuhkan. Gugatan dikabulkan. Dengan ini, ucapan hakim seolah mengabur di telinga Rania. Yang ia tahu, semuanya sudah berakhir. Tapi ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang bagaimana ia akan berdiri kembali. Sepulang dari persidangan, Rania duduk di taman kota, menatap air mancur kecil di tengah lapangan. Di bangku panjang itu, ia memeluk tas kecilnya, lalu menunduk dalam-dalam. Tangisnya akhirnya pecah. Tapi hanya sekejap. Ia menghapus air mata dengan tangan gemetar, lalu tersenyum getir. Kalau mereka pikir aku akan jatuh dan tidak bangun lagi, mereka salah. Mata Rania memandang jauh ke langit. Aku akan bangkit. Dan saat mereka menoleh, mereka tidak akan pernah bisa percaya siapa yang berdiri di depan mereka nanti. Langit mendung menggantung sejak pagi. Di kalender kecil di meja kerja Rania, tanggal itu sudah ia lingkari merah sejak 2 minggu lalu. Hari sidang pertama. Hari di mana ia akan menghadapi orang yang pernah ia cintai sepenuh hati, namun kini berubah menjadi bayangan gelap yang menggoreskan luka. Rania berdiri di depan cermin, mengenakan gamis biru laut polos dan jilbab yang ia pilih sendiri malam tadi. Ia tak ingin terlihat lemah. Tak ingin tampak seperti wanita yang baru saja ditinggal suami demi perempuan lain. Tapi saat menatap wajahnya sendiri, ia sadar, bekas air mata tak bisa disembunyikan. Setelah menarik napas panjang, ia keluar dari kamar dan turun ke lantai bawah. Sopir online yang ia pesan sudah menunggu di depan pagar rumah kontrakannya. Rumah yang jauh lebih kecil dari rumah lamanya, namun terasa jauh lebih lapang karena tidak ada kepura-puraan di dalamnya. Di perjalanan menuju pengadilan agama, Rania hanya diam. Tangannya memegang map berisi bukti-bukti perselingkuhan. Foto, screenshot pesan, video pendek yang ia temukan di laptop Fikri. Semua tersimpan rapi. Ia tahu ia tidak perlu bersuara banyak. Fakta sudah berbicara. Namun hati tetap bergetar. Bukan karena takut, tapi karena masih ada sisa-sisa luka yang belum sempat sembuh. Setibanya di pengadilan, langkah Rania pelan tapi pasti. Matanya mencari ruang tunggu sidang yang tertera di surat panggilan. Beberapa pasangan lain duduk berjajar, dengan wajah kusut, beberapa di antaranya menunduk malu. Rania memilih duduk di sudut, menatap dinding kosong di depannya. Tak lama, suara langkah sepatu terdengar dari arah pintu. Rania menoleh pelan. Fikri masuk ke ruangan, mengenakan kemeja putih dan celana bahan abu-abu. Di belakangnya, seorang wanita muda dengan rok ketat dan blus merah muda menempel erat di sisi kirinya. Rania mengenali wajah itu. Karin. Wanita yang dulu ia sambut dengan ramah saat datang membawa brosur perumahan ke rumahnya. Wanita yang dengan senyum sopan meminta izin untuk bertemu Fikri, karena katanya hanya ingin diskusi kerja. Kini wanita itu berdiri di sebelah Fikri, menggandengnya dengan bangga, seolah ia adalah pemenang dalam sebuah lomba memperebutkan pria.
Mereka berdua bahkan tertawa kecil saat masuk ruangan. Rania memalingkan wajah. Bukan karena takut, tapi karena jijik. Tak lama, nama mereka dipanggil oleh petugas. Saudara Fikri dan Ibu Rania, silakan masuk ruang sidang 3. Ruang sidang itu tidak terlalu besar. Hakim duduk di tengah, dengan ekspresi netral yang biasa dimiliki orang yang sudah terlalu sering melihat rumah tangga runtuh. Di sisi kanan dan kiri, 2 kursi panjang telah disiapkan. Fikri duduk di sisi kanan, Karin tetap di belakangnya, meski bukan bagian dari pihak resmi. Rania duduk di sisi kiri, map coklat di pangkuannya, tangan mengusap-usap kain gamisnya untuk meredakan gugup. Hakim membuka sidang dengan suara tenang namun tegas. Ia mempersilakan Rania menyampaikan dasar gugatan. Rania berdiri pelan. Ia tak membawa pengacara. Ia ingin bicara dengan suara sendiri. Saya menggugat cerai karena suami saya telah mengkhianati janji pernikahan kami. Saya punya bukti bahwa ia berselingkuh dengan perempuan lain. Ia lalu menyerahkan map ke panitera. Hakim membuka isinya, memeriksa perlahan. Foto-foto, tangkapan layar percakapan, semua diperiksa. Fikri tertawa kecil, lalu berkata pelan. Itu cuma teman kerja, yang mulia. Dia terlalu lebay. Nggak ngerti dunia kerja sekarang kayak apa. Rania menoleh ke arah Fikri. Matanya dingin. Ia berdiri lagi. Kalau memang cuma teman kerja, kenapa ada foto kalian berdua di hotel? Kenapa ada video kamu memanggil dia sayang? Kalau semua ini kerjaan, maka dunia kerja sekarang lebih kotor dari yang saya tahu. Ruangan sunyi. Karin menggenggam tangan Fikri lebih erat. Tapi Fikri tidak bicara lagi. Hakim mengangguk pelan. Baik. Sidang akan dilanjutkan 2 minggu lagi dengan pembacaan putusan. Rania keluar dari ruang sidang dengan langkah ringan. Bukan karena senang, tapi karena beban besar mulai terangkat dari pundaknya. Di luar ruang sidang, Fikri mengejarnya. Ran, serius kamu mau cerai? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Rania menatapnya lama. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini digantikan dengan sorot mata yang tenang, tapi menusuk. Aku lebih baik hidup miskin tapi bermartabat, daripada kaya karena diselingkuhi. Karin mencibir dari belakang. Yah, nyatanya kamu ditinggal juga, Mbak. Rania tersenyum. Senyum yang tenang namun menusuk. Yakin kamu menang? Kadang, pelakor itu cuma dipakai, bukan dicintai. Karin hendak menjawab, tapi Fikri menarik tangannya pergi. Hari-hari setelah sidang pertama diisi dengan keheningan. Rania tak lagi tinggal di rumah lama. Ia menyewa kontrakan kecil di pinggiran kota, dengan uang yang tersisa dari tabungan bersama yang ia tarik sebelum digugat balik. Di rumah kecil itu, Rania memulai ulang hidupnya. Ia menata ulang pekerjaannya sebagai freelance designer. Kliennya tidak banyak, tapi ia bertahan. Setiap malam ia menatap plafon sambil mengingat semua ucapan Fikri. Aku kerja buat kita juga. Jangan lebay. Teman kerja doang kok. Ucapan itu seperti jarum yang terus menusuk. Tapi di balik luka itu, tumbuh sesuatu yang lain. Keinginan untuk bangkit. Keinginan untuk membuktikan bahwa ia bukan wanita lemah yang bisa dibuang seenaknya. 2 minggu kemudian, Rania kembali ke pengadilan untuk sidang putusan. Kali ini, ia datang sendiri. Tanpa sopir online, tanpa ditemani siapapun. Fikri dan Karin sudah duduk di ruang tunggu. Kali ini mereka tidak terlalu mesra. Ada jarak tipis di antara keduanya. Karin sibuk dengan ponselnya, sementara Fikri tampak gelisah. Rania duduk di bangku pojok. Ia tidak menoleh ke arah mereka. Hanya menatap lantai dan menarik napas dalam-dalam. Sidang dimulai. Hakim membacakan putusan dengan cepat. Dengan ini, gugatan cerai dikabulkan. Saudara Fikri dan Ibu Rania resmi bercerai. Tak ada sorak-sorai. Tak ada tangisan. Hanya ketukan palu yang terdengar keras di telinga Rania. Fikri menatap Rania dari seberang. Tatapannya kosong. Rania hanya mengangguk kecil kepada Hakim, lalu berdiri dan pergi meninggalkan ruangan tanpa menoleh. Di luar, langit mulai cerah. Matahari menembus awan, seolah ikut menghapus gelap dari hatinya. Tapi Rania tahu, ini baru permulaan. Di taksi menuju rumah, ponsel Rania bergetar. Pesan dari sahabat lamanya, Intan. Ran, kamu masih ingat acara gala dinner komunitas bisnis minggu depan? Aku udah daftarin kamu. Wajib ikut ya, ini bisa jadi awal yang bagus buat kamu kenal dunia baru. Rania menatap layar ponselnya lama. Dunia baru? Mungkin ini saatnya membuka pintu baru. Ia mengetik pelan. Oke, Tan. Aku akan datang. Dan ia tidak tahu,
keputusannya malam itu akan mempertemukannya dengan pria yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Sabtu malam, jalanan Jakarta masih padat meski waktu sudah menunjukkan pukul 8. Di sebuah hotel bintang 5 di kawasan SCBD, deretan mobil mewah berjejer rapi di depan pintu utama. Para tamu berdatangan, mengenakan gaun elegan dan jas hitam, melangkah ke ballroom dengan penuh percaya diri. Di antara para tamu yang bergelimang kemewahan itu, seorang wanita turun dari taksi online biasa. Rania. Ia mengenakan gaun panjang berwarna hitam polos dengan model sederhana, rambut disanggul rapi, dan hanya memakai anting kecil berlapis emas. Tidak ada kilau berlian, tidak ada tas tangan bermerek. Tapi wajahnya tenang, dan langkahnya tegak. Ia memasuki ballroom, disambut lampu kristal menggantung, musik lembut dari grand piano, dan meja-meja bundar yang sudah diisi tamu dari berbagai kalangan. Dari pengusaha muda, CEO perusahaan besar, hingga artis yang terkenal di media sosial. Semuanya berpakaian mewah, tertawa anggun, dan saling bersalaman penuh basa-basi. Rania sempat ragu. Ia bukan bagian dari dunia ini. Namun suara sahabatnya, Intan, memanggil dari sudut ruangan. Rania, di sini. Rania melangkah ke arah sahabat lamanya itu. Intan terlihat sangat berbeda. Dulu mereka sama-sama anak kos sederhana. Kini Intan mengenakan gaun merah menyala dan terlihat seperti sosialita. Ia tersenyum lebar dan memeluk Rania erat. Aku senang banget kamu datang. Kamu gak nyesel, kan? Rania tersenyum samar. Aku cuma agak kagok. Intan tertawa. Kamu tuh cantik, Ran. Jangan minder. Dunia ini keras, tapi kadang kita butuh masuk ke dalamnya biar bisa ngebuktiin kita gak lebih rendah dari mereka. Malam itu, Rania mengobrol dengan beberapa tamu. Sebagian besar tidak terlalu tertarik, hanya menanyakan pekerjaan, lalu berpaling saat tahu Rania bukan siapa-siapa. Tapi ada satu pria yang berbeda. Namanya Hendra Wijaya. Ia datang tanpa banyak pengawal, meski semua orang mengenalnya. CEO dari 3 perusahaan properti ternama di Indonesia. Duda berusia 52 tahun. Tegas, berwibawa, tapi wajahnya tenang dan santun. Ia duduk tidak jauh dari meja Rania dan memperhatikan dari jauh. Intan yang menyadari itu langsung membisikkan sesuatu. Itu Pak Hendra. Salah satu orang terkaya di sini. Tapi dia gak suka perempuan genit. Justru suka yang kalem kayak kamu. Rania tertawa kecil. Tan, aku kesini bukan buat cari suami baru. Siapa bilang harus jadi istri? Kadang, cukup jadi seseorang yang berani berubah. Dunia bisa buka jalan. Beberapa menit kemudian, seorang pria muda mendekati meja mereka dan berkata sopan. Maaf, Ibu Rania, Pak Hendra ingin bicara sebentar, jika berkenan. Rania kaget. Ia menoleh ke arah Hendra yang memberi isyarat halus dari meja seberang. Rania menatap Intan. Intan hanya mengangguk cepat. Dengan langkah ragu tapi sopan, Rania menghampiri Hendra dan duduk di kursi yang disediakan. Sang pria langsung menyapa tanpa basa-basi berlebihan. Selamat malam, Ibu Rania. Nama saya Hendra. Maaf kalau mengganggu, tapi saya tertarik melihat cara Ibu membawa diri. Tidak banyak orang yang tetap tenang di tempat seperti ini tanpa merasa ingin menonjol. Rania tersenyum kecil. Saya cuma tamu biasa, Pak. Mungkin karena saya tidak terbiasa. Hendra tertawa pelan. Justru itu yang menarik. Dunia ini penuh orang yang ingin tampil. Tapi yang paling langka adalah orang yang bisa jadi tenang di tengah gemerlap. Percakapan mereka mengalir. Tentang kehidupan, pekerjaan, bahkan tentang luka hati, meski tidak disebutkan dengan gamblang. Rania tidak menyangka, pria sepuh ini memiliki sisi manusiawi yang tidak dibuat-buat. Malam itu ditutup dengan satu kalimat singkat dari Hendra. Saya ingin bertemu lagi. Kalau Ibu berkenan, saya akan undang makan malam minggu depan. Rania terdiam sejenak. Lalu menjawab, baik, Pak. Seminggu kemudian, Rania datang ke restoran bintang 5 di kawasan Menteng. Ia mengenakan dress hijau gelap, make-up tipis, dan rambut digerai alami. Hendra sudah menunggu, duduk di meja paling pojok yang tenang. Mereka bicara lama malam itu. Lalu, Hendra menyebutkan satu kalimat yang membuat waktu seperti berhenti. Aku tidak ingin menikah lagi. Tapi aku juga tidak butuh perempuan hanya untuk menemaniku pamer. Aku butuh sosok yang bisa aku ajak bicara, yang membuatku merasa hidup. Aku ingin kau di sisiku, Rania. Tidak untuk diumumkan ke dunia. Tapi untuk aku sendiri. Rania menunduk. Hatinya berperang. Ini bukan lamaran. Tapi juga bukan sekadar pertemanan. Hendra melanjutkan. Aku tidak mau kau hidup susah lagi.
Aku akan beri semua yang kau butuhkan. Mobil, tempat tinggal, bisnis. Tapi satu syarat. Hanya aku yang boleh melihat senyummu seperti ini. Rania terdiam lama. Pikirannya kembali ke masa-masa saat ia menangis sendirian di kamar. Saat Fikri menyebutnya lebay. Saat Karin memamerkan hubungan mereka tanpa rasa malu. Kini, dunia memberinya pilihan. Bukan yang ideal, tapi nyata. Dengan napas berat, ia mengangguk pelan. Saya setuju. Sejak malam itu, hidup Rania berubah. Ia tinggal di penthouse apartemen mewah. Mobil hitam dengan sopir pribadi menjemputnya setiap hari. Ia bisa membeli pakaian apapun yang ia mau. Tapi yang paling penting, ia tidak kehilangan dirinya sendiri. Hendra tidak pernah memperlakukannya seperti boneka. Ia selalu menghormati ruang Rania. Bahkan mendorongnya untuk kembali berkarya. Aku tahu kau pernah jadi desainer interior. Aku ingin kau mulai lagi. Buatlah ruang kerja sendiri. Jika butuh modal, bilang saja. Dan Rania melakukannya. Ia membentuk tim kecil. Mempekerjakan beberapa junior desain. Lalu membuka bisnis kecil bernama Air Project. Dengan modal dari Hendra, ia menyewa kantor kecil dan mulai membangun nama. Namun saat menyiapkan strategi branding, Rania melihat nama Fikri terpampang di media sosial. Mantan suaminya kini membuka perusahaan properti kecil-kecilan dengan nama yang hampir serupa, Fikri Property Solution. Dan di akun itu, Karin tampil sebagai wajah utama. Dalam video promosi, Karin berbicara penuh percaya diri, menyebutkan bahwa perusahaannya akan memberi solusi terbaik untuk keluarga muda. Rania hanya menonton dalam diam. Lalu, untuk pertama kalinya, Rania berkata kepada timnya, "Aku ingin Air Project rilis klaster rumah perdana di kawasan yang sama dengan Fikri. Tapi dengan harga lebih rendah dan fasilitas lebih baik." Timnya terkejut. Tapi mereka patuh. Rania mengatur semua sendiri. Ia turun langsung ke lapangan. Memastikan kualitas rumah. Memastikan desain interiornya nyaman dan mewah. Ia bahkan memberikan bonus lemari built-in untuk pembeli perdana. Dan semua itu, laku keras. Dalam waktu 2 bulan, Air Project jadi bahan pembicaraan. Sementara proyek milik Fikri mulai sepi. Komentar buruk mulai bermunculan. Lebih baik beli di Air Project, harga murah tapi fasilitas keren. Fikri Property lambat responnya. Hingga suatu malam, Rania menerima email yang membuat jantungnya berdebar. Dari Fikri. "Ran, aku tahu Air Project itu milik kamu. Aku gak nyangka kamu bisa sejam ini. Aku minta ketemu. Kita harus bicara." Rania membaca pesan itu berulang kali. Tangannya tidak langsung membalas. Di kepalanya, bayangan masa lalu datang silih berganti. Namun di hatinya, sudah tidak ada luka, hanya rencana yang belum selesai. Ia menatap layar ponselnya lama. Lalu mengetik pelan. "Aku akan datang. Tapi bukan untuk memaafkanmu." Siang itu, Rania duduk di balkon penthouse lantai 27 miliknya. Angin mengibaskan ujung kerudung tipis yang melingkar di lehernya. Di tangannya, secangkir teh hangat bergoyang pelan. Pikirannya masih tertuju pada email dari Fikri semalam. Ia tahu, pria itu tidak benar-benar rindu. Tidak benar-benar menyesal. Pesan itu bukanlah bentuk cinta yang kembali, melainkan sinyal panik dari orang yang melihat dirinya jatuh dan kaget karena mendapati ia berdiri jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Selama ini, Rania tidak pernah muncul di media sosial. Ia tidak mengumbar gaya hidup barunya, tidak memamerkan mobil, rumah, atau hubungan dengan Hendra. Ia hidup tenang, dalam diam. Tapi langkah-langkahnya sudah cukup untuk membuat dunia Fikri terguncang. Air Project berkembang pesat. Penjualan klaster pertamanya laku keras. Ia bahkan sedang menyiapkan proyek kedua, dengan konsep rumah berkelanjutan ramah lingkungan. Rania sibuk, tapi hatinya tenang. Ia tidak membalas hinaan, tidak menanggapi sindiran, dan tidak pernah sekalipun menyebut nama Fikri di hadapan publik. Namun pesan itu membuatnya sedikit tersentuh. Bukan karena cinta, tapi karena luka lama yang akhirnya mulai diakui oleh orang yang dulu mengabaikannya. Beberapa hari kemudian, Rania menepati janjinya. Ia setuju bertemu Fikri. Bukan di kantor, bukan di restoran, tapi di sebuah kafe sederhana di daerah Kemang, tempat dulu mereka biasa minum kopi sebelum menikah. Rania datang dengan mobil biasa, tanpa sopir. Ia mengenakan atasan putih dan celana bahan,
Rambutnya dikepang rapi ke samping. Wajahnya ringan, tanpa make-up mencolok. Tapi auranya memancar kuat. Fikri sudah menunggu di dalam. Ia tampak gugup, rambutnya lebih tipis dari terakhir kali mereka bertemu, matanya lelah, dan bajunya lusuh meski mencoba tampil rapi. Di depannya, ada 2 cangkir kopi. Ia tersenyum saat melihat Rania datang. "Ran, makasih udah mau ketemu." Rania duduk, mengangguk pelan. "Langsung saja, Mas. Ada apa?" Fikri menunduk sejenak, menghembuskan napas panjang, lalu berkata lirih. Aku tahu sekarang. Semua yang kamu omongin dulu. Tentang perhatian, tentang kejujuran. Aku pikir kamu lebay, tapi ternyata, aku yang bego." Rania tidak menjawab. Ia hanya menatap Fikri, menunggu kelanjutannya. "Karin, dia bukan seperti yang aku kira. Awalnya dia manis. Tapi setelah aku cerai dan hidup bareng dia, semua berubah. Dia mulai minta ini itu. Barang, jalan-jalan, bahkan minta rumah. Aku nurut. Tapi saat proyekku gagal, dia pergi. Gak bilang-bilang. Cuma ninggalin surat." Rania menatap meja. "Apa Mas Fikri pikir aku harus merasa kasihan?" Fikri menggeleng. "Enggak. Aku enggak minta dikasihani. Aku cuma mau bilang, kamu hebat, Ran. Aku dengar-dengar, Project itu milik kamu. Dan sekarang semua orang bicara tentang kamu. Bahkan investor yang dulu aku kejar, sekarang kerja sama kamu." Rania menegakkan badan. Tatapannya tajam. "Saat aku di rumah sendirian, nunggu kamu pulang tengah malam dengan alasan lembur, kamu di hotel sama wanita lain. Saat aku nyiapin sarapan, kamu ngetik pesan mesra ke dia. Sekarang kamu datang bawa cerita sedih dan mau bilang aku hebat? Maaf. Aku bukan lagi perempuan yang bisa digoyang dengan ucapan ringan." Fikri tertunduk. Tapi ia mengangguk perlahan. "Aku tahu. Aku cuma mau bilang satu hal. Aku nyesel." Rania berdiri. "Penyesalan itu hakmu, Mas. Tapi jangan pernah pikir aku akan melihat ke belakang lagi." Tanpa pamit, Rania melangkah pergi. Tapi di dalam hatinya, ada rasa puas. Bukan karena melihat Fikri hancur, tapi karena ia berhasil berdiri, bahkan lebih tinggi dari bayangan terburuknya sekalipun. Beberapa minggu kemudian, Hendra mengajak Rania menghadiri gala dinner komunitas bisnis internasional di hotel mewah di Jakarta Pusat. Kali ini, Rania tidak ragu. Ia mengenakan gaun merah beludru yang dibuat khusus oleh desainer lokal. Rambutnya disanggul elegan, dengan perhiasan sederhana tapi mewah. Di sampingnya, Hendra menggenggam tangannya dengan lembut saat mereka memasuki ballroom. Lampu kamera berkedip. Para tamu menoleh. Siapa wanita itu? Cantik banget. Kayaknya dia yang punya Project, deh. Bisik-bisik itu terdengar. Rania hanya tersenyum. Namun satu sosok di ruangan itu membuat langkahnya terhenti sejenak. Fikri dan Karin. Mereka berdiri di sisi kanan ruangan, mengenakan pakaian mencolok. Karin tampak mencolok dengan gaun mengkilap dan tas bermerek. Tapi senyumnya palsu. Ia menatap Rania dari ujung kaki sampai kepala, kemudian membisikkan sesuatu ke Fikri. Fikri menoleh. Tatapan matanya berubah saat melihat Rania datang di samping Hendra. Pria itu langsung berdiri, menyambut mereka dengan gugup. "Selamat malam, Pak Hendra," ucap Fikri, mencoba bersikap profesional. Hendra hanya mengangguk. "Selamat malam." Karin tersenyum miring, lalu berkata sinis. "Rania, lama nggak ketemu. Keren juga sekarang. Kelihatan mahal ya." Rania menoleh, menatap Karin lama. "Aku nggak perlu kelihatan mahal. Karena aku memang berharga." Karin tersedak, tapi tak sempat menjawab karena pembawa acara memanggil Hendra ke atas panggung. Ia akan memberikan sambutan. Sebelum naik ke podium, Hendra mencium tangan Rania singkat, lalu berbisik. "Terima kasih. Karena bersamamu,
Aku ingat bagaimana rasanya hidup. Rania hanya tersenyum. Di balik rasa bangga, ada getaran halus di dadanya. Ini bukan cinta, tapi rasa dihargai yang selama ini hilang. Di podium, Hendra bicara dengan tenang. Ia memperkenalkan Rania sebagai mitra barunya dalam proyek perumahan ramah lingkungan di 3 kota besar. Semua tamu bertepuk tangan. Sementara Fikri dan Karin hanya menatap dalam diam. Keesokan harinya, nama Rania masuk di beberapa media. Wanita inspiratif, dari cerai hingga menguasai properti nasional. Rania tidak tertawa. Ia hanya duduk di balkon rumahnya, menatap matahari pagi sambil memegang secangkir teh. Hatinya tenang. Ia tak pernah menyangka hidupnya akan sejauh ini. Namun di sisi lain kota, Fikri sedang menghadapi kenyataan baru. Bisnisnya bangkrut. Karin meninggalkannya untuk pria lain. Rumah mereka disita bank. Ia kini tinggal di rumah kontrakan sempit dan bekerja sebagai supir freelance. Di kursi plastik murahan, Fikri duduk menatap layar ponselnya. Ia membuka akun media sosial Rania diam-diam. Melihat foto-fotonya yang kini dipenuhi komentar positif. Ia menyesal. Tapi waktu tak bisa diputar. Sementara di penthouse, Rania menutup laptopnya dan berdiri menghadap jendela. Dunia begitu luas di depan sana. Ia tersenyum, lalu berjalan menuju ruang kerja barunya. Karena ia tahu, ini baru permulaan. Langit Jakarta kembali cerah setelah berhari-hari diliputi mendung. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya matahari pagi yang hangat. Namun di salah satu kamar eksklusif rumah sakit swasta, suasana tak secerah di luar. Hendra terbaring lemah dengan selang infus di tangan, monitor detak jantung berdetak pelan, dan oksigen tipis terpasang di hidungnya. Rania duduk di sisi ranjang. Wajahnya pucat, matanya sembab meski tidak menangis. Ia menggenggam tangan Hendra sambil membisikkan doa-doa dalam hati. Pria yang selama ini memberi naungan, perlindungan, bahkan kepercayaan, kini tengah berjuang melawan kondisi tubuh yang tak lagi kuat menahan usia dan beban penyakit. Sejak dokter menyampaikan kondisi Hendra yang kian menurun, Rania hampir tak pernah meninggalkannya. Ia bahkan membatalkan semua jadwal rapat dan menunda peluncuran proyek baru demi berada di sisi orang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Malam itu, saat hanya suara detak jam dan mesin pernapasan terdengar, Hendra membuka mata perlahan. Pandangannya mengarah ke Rania yang tengah menyeka sudut matanya dengan tisu. "Kamu masih di sini?" bisik Hendra pelan. Rania mengangguk, mendekatkan tubuhnya. "Saya di sini, Pak. Gak kemana-mana." Hendra menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara serak. "Aku sudah menulis semuanya, di laci kantor. Ada surat untukmu. Jangan buka sekarang. Tapi nanti, setelah semuanya tenang." Rania menahan tangisnya. Ia tahu, saat itu akan tiba. Tapi ia belum siap. Hatinya belum siap kehilangan satu-satunya orang yang pernah mengulurkan tangan saat dunia membuangnya tanpa ampun. 2 hari setelah itu, Hendra menghembuskan napas terakhirnya. Pemakamannya berlangsung hikmat dan tertutup. Beberapa tokoh penting datang memberi penghormatan, namun tidak ada pesta penghormatan mewah seperti biasanya. Semua berlangsung sederhana, seperti yang diminta Hendra sebelum meninggal. Rania berdiri sendiri di sisi pusara, mengenakan gamis hitam dan kerudung abu-abu. Tak ada air mata, hanya kesunyian yang menggantung di pelupuk mata. 2 minggu berlalu sejak kepergian Hendra. Rania kembali ke kantornya. Di ruang kerja utama yang biasa dipakai Hendra, suasana masih seperti semula. Ia membuka laci yang disebut dalam ucapan terakhir Hendra. Di dalamnya, ada satu amplop putih tebal. Namanya tertulis dengan tulisan tangan Hendra yang khas. Rania membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya, ada 3 lembar dokumen dan 1 surat tulisan tangan. "Untuk Rania. Aku tahu kau bukan mencintaiku seperti kisah dongeng. Tapi aku juga tahu, kau tidak pernah mempermainkanku. Kau mendampingiku dalam sunyi, bukan karena materi,
tapi karena tahu rasanya kehilangan. Karena itu, semua milikku kini aku percayakan padamu. Saham perusahaan utama, villa di Bali, dan apartemen Singapura, semuanya sudah diatur oleh pengacara pribadi untuk langsung berpindah nama. Kau tidak perlu mengurus apapun. Hanya satu permintaan. Tetaplah hidup dengan tenang, bukan untuk membalas, tapi untuk memberi harapan. Hendra Wijaya. Tangan Rania gemetar saat membaca surat itu. Air mata yang selama ini ditahan tumpah tanpa bisa dihentikan. Bukan karena harta yang diberikan, tapi karena pengakuan. Karena ada seseorang yang menghargainya, bahkan saat dunia dulu menganggapnya tak berharga. Beberapa hari kemudian, kabar tentang warisan Hendra tersebar ke media. Beberapa orang terkejut, sebagian iri, bahkan ada yang mencoba mengusik dengan spekulasi buruk. Tapi Rania tetap diam. Ia tidak bicara kepada wartawan, tidak menjawab tuduhan, tidak meladeni desas-desus. Namun di suatu malam yang sunyi, ia menerima undangan gala dinner yang diselenggarakan oleh Lembaga Properti Nasional. Kali ini, ia bukan tamu biasa. Namanya tercantum sebagai penerima penghargaan wanita paling berpengaruh di industri properti tahun ini. Ia datang dengan elegan. Mengenakan gaun hitam sederhana namun berkelas. Rambutnya disanggul rapi, dan hanya mengenakan perhiasan kecil di telinga. Semua tamu berdiri saat namanya disebut. Rania Salsabila, pendiri Air Project, pemilik saham mayoritas Wijaya Group, dan sosok inspiratif bagi banyak perempuan. Ia naik ke panggung, berdiri tenang di depan podium. Lampu sorot mengarah kepadanya. Ruangan hening. Dulu saya berdiri sendirian. Di pengadilan. Di kamar kontrakan sempit. Di tengah malam yang sunyi, saya bertanya, apakah saya masih punya arti? Tapi malam ini saya berdiri di sini, bukan karena saya luar biasa. Tapi karena saya tidak berhenti berdiri. Gemuruh tepuk tangan membahana. Rania menunduk sopan, lalu turun dari panggung. Namun di antara kerumunan tamu, ia melihat sepasang mata yang dulu sangat ia kenal. Fikri. Pria itu berdiri di sudut ruangan, mengenakan jas lusuh dan berdiri sendiri. Ia tampak ragu, ingin mendekat, tapi kakinya terpaku. Rania menoleh. Lalu perlahan berjalan ke arahnya. Fikri tersenyum pahit. Selamat ya, Ran, aku nggak nyangka kamu bisa sampai di sini. Rania membalas senyum tipis. Dulu kamu bilang, aku terlalu drama. Sekarang kamu tahu, ternyata luka yang diam bisa membentuk kekuatan yang tak bisa ditebak. Fikri menunduk. Aku kehilangan segalanya. Rania menatap matanya tajam. Kamu gak kehilangan. Kamu hanya panen dari apa yang kamu tanam. Fikri ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Rania berbalik perlahan. Namun sebelum melangkah pergi, ia berkata satu hal terakhir. Aku gak benci kamu, Mas. Tapi aku juga gak akan pernah lupa. Jangan datang lagi. Dunia kita udah beda. Dan pintu itu sudah tertutup selamanya. Rania melangkah pergi, meninggalkan Fikri yang terdiam mematung di tengah keramaian. Dan malam itu, langit Jakarta cerah. Seolah tahu bahwa seseorang baru saja membebaskan dirinya dari semua luka, dari semua beban, dan dari semua masa lalu yang pernah menghancurkan. Pagi itu, Jakarta diguyur hujan deras. Di sudut kota yang jauh dari keramaian elit, Fikri duduk di beranda rumah kontrakan kecil dengan tembok lembab dan genteng bocor. Kemeja yang dulunya bermerk kini lusuh dan pudar. Di depannya, segelas kopi sachet tersisa setengah. Tangannya gemetar menahan dingin dan pikirannya melayang pada semua yang telah ia hilangkan. Beberapa bulan terakhir adalah masa paling gelap dalam hidup Fikri. Setelah Rania merilis proyek klaster rumah yang sukses besar, bisnis properti kecil miliknya limbung. Investor satu persatu mundur. Konsumen membatalkan pemesanan karena mulai membandingkan dengan Air Project milik Rania yang jauh lebih murah dan mewah. Karin, yang semula bersikap manis dan mendukung, perlahan berubah. Ia mulai sering keluar malam,
alasan meeting atau ada job endorsement. Tapi Fikri tahu, itu hanya alibi yang diulang-ulang. Sampai akhirnya, pada suatu pagi yang dingin seperti ini, ia menemukan surat pendek di meja makan. Aku capek hidup susah. Kamu bukan pria yang dulu aku kagumi. Aku pergi. Jangan cari aku. Fikri mengerang dalam diam. Ia tidak menjerit, tidak mengamuk. Hanya duduk menatap surat itu selama 2 jam, sebelum akhirnya meremasnya dan melempar ke pojok ruangan. Hari-hari setelah kepergian Karin terasa hampa. Ia mencoba bertahan, menjual barang-barang berharga untuk bayar sewa kontrakan dan makan sehari-hari. Ia bahkan sempat mendaftar sebagai sales freelance di perusahaan lain, namun ditolak karena usianya dianggap tidak lagi segar. Akhirnya, ia menyerah dan mulai menjadi supir freelance. Mobil lama yang dulu ia beli dengan sombong kini jadi sumber nafkahnya. Ironis. Dulu ia membawa Karin jalan-jalan dengan mobil itu sambil menyindir Rania sebagai wanita kuno. Kini ia hanya menatap punggung orang asing dari balik kaca spion. Sementara itu, kehidupan Rania berbalik 180 derajat. Di pagi yang sama, ia duduk di studio kantor barunya. Cahaya matahari menembus jendela besar, menerpa meja kerja yang dipenuhi blueprint rumah-rumah baru. Air Project kini bukan lagi bisnis kecil. Dalam 6 bulan, Rania telah membuka cabang di 2 kota besar dan merekrut lebih dari 30 karyawan tetap. Semua orang ingin bekerja dengannya. Bahkan beberapa investor asing mulai mendekat, ingin menanam modal pada proyek terbarunya, hunian hijau berkonsep komunitas mandiri. Sesuatu yang belum banyak dikembangkan di Indonesia. Namun di tengah kesibukan itu, Rania tidak pernah melupakan masa lalunya. Ia tidak membalas hinaan dengan balasan terbuka. Tidak pernah menyebut nama Fikri, tidak pernah mengumbar kisahnya dengan Hendra. Semua disimpan rapi dalam hatinya. Suatu hari, sekretarisnya datang tergesa-gesa. "Bu Rania, ada tamu yang datang tanpa janji. Namanya Fikri." Rania terdiam. Ia memejamkan mata sejenak, lalu berkata pelan, "Suruh dia menunggu di ruang tamu. Saya akan ke sana." Beberapa menit kemudian, Rania melangkah masuk ke ruang tamu kantornya. Di sana, duduk Fikri dengan pakaian seadanya, wajahnya tirus, dan mata merah. Ia berdiri begitu Rania masuk. "Ran, maaf ganggu waktumu. Aku nggak ada niat buruk. Aku cuma butuh bantuan." Rania duduk di seberangnya, menjaga jarak. "Bantuan seperti apa?" Fikri menunduk. Jemarinya saling mengait gelisah. "Aku mau jual rumah yang dulu pernah kita beli bareng. Rumah itu sekarang kosong, dan aku butuh dana cepat. Tapi nggak laku-laku. Aku dengar, sekarang kamu punya koneksi luas. Kalau bisa, tolong bantu." Rania terdiam lama. Rumah itu. Rumah yang dulu mereka bangun bersama. Rumah tempat ia pernah menggantung harapan, menyiapkan kamar bayi, bahkan tempat pertama kali ia tahu Fikri berselingkuh. "Kenapa gak kamu jual lewat perusahaanmu?" Fikri tertawa hambar. "Perusahaanku udah tutup. Semua orang pergi. Aku gak punya nama lagi. Gak ada yang percaya." Rania menatap mata Fikri dalam-dalam. "Kamu tahu rumah itu berhantu, Mas?" Fikri mengerutkan kening. "Maksudmu?" Rania tersenyum tipis. "Rumah itu menyimpan luka. Luka dari pengkhianatan. Tapi tenang. Aku akan beli." Fikri kaget. "Kamu mau beli? Untuk apa?" Rania berdiri, menentang cahaya pagi dari jendela. "Aku akan jadikan kantor cabang Air Project di sana. Aku akan ubah semua desainnya. Dan aku akan bersihkan semua jejak luka di dalamnya." Fikri tak sanggup berkata apa-apa. Di satu sisi, ia lega. Di sisi lain, egonya remuk. "Terima kasih," ucapnya pelan. Tapi Rania tidak menjawab. Ia sudah berjalan keluar ruangan. Beberapa bulan kemudian, rumah itu berubah total. Temboknya dirombak,
Taman depan dibuat lebih luas, dan interiornya diubah menjadi ruang kerja modern. Tidak ada lagi jejak masa lalu. Bahkan pintu yang dulu selalu berderit saat dibuka, kini sudah diganti pintu kaca otomatis. Rania berdiri di depan rumah itu saat grand opening kantor cabang Air Project. Beberapa wartawan datang meliput. Ia tersenyum ramah, menjawab pertanyaan mereka dengan tenang. Namun di tengah kerumunan itu, matanya menangkap satu sosok berdiri jauh di seberang jalan. Fikri. Ia berdiri mematung, menatap rumah itu dari kejauhan. Ia tidak datang untuk melamar kerja atau minta bantuan. Ia hanya menatap, lalu berbalik pergi. Rania hanya tersenyum kecil. Ia tahu, perlahan, dunia sedang menyeimbangkan kembali segala yang pernah timpang. Suatu malam, di ruang kerja penthouse-nya, Rania duduk menatap jendela kota yang gemerlap. Di tangannya, sebuah undangan gala dinner kembali hadir. Tapi kali ini bukan Hendra yang mengajaknya. Karena Hendra perlahan mulai sakit. Sudah beberapa bulan ini, kesehatannya menurun. Dokter mendiagnosa jantung melemah. Ia tak bisa lagi sering bepergian. Tapi Hendra tetap hangat, tetap lembut, tetap memandang Rania seperti awal mereka bertemu. Saat Rania duduk di sisinya di kamar rawat, Hendra menggenggam tangannya erat. "Aku tahu, kau bukan milikku. Tapi terima kasih karena sudah menemaniku hingga sejauh ini." Rania mengusap punggung tangannya. "Aku tidak menyesal, Pak. Bahkan kalau waktu diputar kembali, aku akan tetap pilih jalan ini." Hendra tersenyum. Lalu perlahan memejamkan mata, tidur dengan tenang di sisi wanita yang dulu ia temukan di pesta malam hari, dengan mata penuh luka namun sorot yang tak padam. Dan tanpa sepengetahuan Rania, Hendra telah menulis surat wasiat. Sebuah surat yang kelak akan mengguncang semuanya. Hujan kembali turun sore itu. Deras dan terus-menerus, seperti tak rela berhenti. Di balik kaca jendela besar di lantai 15 sebuah gedung perkantoran milik Rania, awan kelabu membentuk bayangan samar di wajahnya yang menatap keluar. Hari itu tepat 1 tahun sejak kepergian Hendra. Waktu berjalan cepat. Namun setiap tanggal ini, Rania selalu menyisihkan waktu untuk merenung. Ia mematikan semua notifikasi, menutup laptop, dan hanya duduk di ruang kantornya sendirian. Di tangannya, ada secarik surat, salinan dari surat wasiat Hendra yang dulu ia simpan dalam kotak kecil. Bukan tentang warisan yang membuatnya terus membacanya, melainkan tentang pengakuan. Tentang bagaimana seorang pria yang ia temani tanpa janji cinta, justru meninggalkan bekas paling dalam di hatinya, dengan cara yang sederhana namun berarti. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama pengacaranya muncul di layar. "Bu Rania." Suara dari seberang terdengar jelas, "Kami sudah menyelesaikan proses pembagian saham dan properti sesuai wasiat Pak Hendra. Tapi, ada satu bagian yang belum kami sampaikan." Rania mengernyit pelan. "Bagian apa?" "Ini tidak tercantum di surat utama, tapi ada dalam dokumen pribadi Pak Hendra yang kami temukan belakangan. Ada satu rekening luar negeri atas nama Anda, berisi dana cadangan yang beliau siapkan. Nilainya cukup besar. Tapi beliau menulis satu permintaan." Rania menunggu. Beliau ingin dana itu digunakan bukan untuk perusahaan atau aset pribadi, tapi untuk menolong mereka yang pernah meremehkan Anda. Mata Rania membelalak. "Apa maksudnya?" Salah satu nama yang tercantum dalam catatan beliau adalah Fikri. Jantung Rania berdegup kencang. Ia tidak menjawab, hanya mengakhiri panggilan dan menatap jauh ke arah luar jendela. Hujan belum reda, tapi pikirannya justru penuh kilat yang bergemuruh. Beberapa hari kemudian, Rania datang ke sebuah lokasi kumuh di pinggiran kota Bekasi. Di sana, berdiri barisan rumah petak dengan ket mengelupas dan genteng bocor. Bau comberan menyengat, dan suara anak-anak kecil bermain lumpur terdengar dari kejauhan. Ia turun dari mobil biasa, mengenakan jaket tebal dan masker. Di tangannya, sebuah map coklat. Ia berjalan pelan menyusuri gang sempit,
hingga akhirnya berhenti di depan pintu kayu tua yang sudah lapuk. Ia mengetuk 2 kali. Pintu terbuka. Fikri berdiri di ambang. Matanya cekung, pipinya tirus, dan rambutnya berantakan. Ia mengenakan kaos oblong dan celana training lusuh. Saat melihat Rania, ia membeku. Rania tidak bicara. Ia masuk tanpa menunggu izin, meletakkan map di atas meja kecil berdebu, lalu duduk di kursi reot tanpa sandaran. Fikri menutup pintu perlahan, lalu duduk di seberangnya. Aku nggak nyangka kamu kesini. Aku juga nggak pernah berpikir akan kembali melihatmu dalam kondisi seperti ini. Fikri menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca. Rania membuka map, mengeluarkan beberapa lembar dokumen dan menyeretnya ke arah Fikri. Aku bisa bantu kamu keluar dari tempat ini. Tapi bukan untuk kamu kembali ke hidupku. Bukan untuk menebus kesalahanmu. Ini bukan balas dendam. Tapi ini, cara Allah menunjukkan bahwa tidak semua luka harus dibalas dengan luka. Fikri mengambil dokumen itu. Matanya menelusuri angka dan keterangan. Sebuah program pinjaman modal lunak, kontrak kerja di bawah anak perusahaan Air Project, dan 1 surat jaminan tempat tinggal sementara. Tangis Fikri pecah. Ran, aku nggak pantas dapat ini. Aku udah ngelukai kamu terlalu dalam. Rania menatapnya, tenang. Benar. Kamu gak pantas. Tapi aku bukan kamu. Aku tidak ingin melihat seseorang terpuruk selamanya, meski dia pernah membuatku jatuh. Fikri tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia hanya tertunduk sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan, tubuhnya terguncang oleh isak. Rania berdiri. Gunakan ini dengan baik. Kalau kamu gagal lagi, jangan pernah cari aku lagi. Ia melangkah keluar. Tidak menoleh. Tidak membawa sisa emosi. Hanya ketenangan yang terasa berat di langkah kakinya. 3 bulan berlalu. Rania kembali sibuk dengan proyek barunya di Bandung. Ia membuka klaster hunian vertikal untuk keluarga muda dengan sistem pembiayaan ringan. Program ini terinspirasi dari masa-masa sulit yang dulu ia jalani, saat harus menghitung sisa tabungan hanya untuk bertahan hidup. Suatu sore, sekretarisnya masuk ke ruangan sambil membawa tablet. Bu, ini laporan mingguan Divisi Koperasi Sosial. Ada kabar menarik. Salah satu program modal kerja yang ibu salurkan mulai menghasilkan. Siapa yang jalankan? Sekretaris itu tersenyum. Namanya Fikri. Sekarang dia sudah punya kios sembako kecil di Cikarang. Dan dia rutin mengirim laporan. Bahkan menulis surat ucapan terima kasih. Rania mengambil tablet itu, membacanya sebentar, lalu mengangguk pelan. Bagus. Tapi tidak perlu dipublikasikan. Jangan cantumkan nama saya di baliknya. Sekretaris itu mengangguk dan keluar ruangan. Rania menatap langit dari jendela. Hujan sudah reda. Langit sore mulai memerah. Burung-burung terbang kembali ke sarang. Di antara udara yang sejuk, ia menyesap teh hangatnya, lalu berdiri menutup tirai perlahan. Langkah kakinya terasa ringan. Karena hari itu, ia sadar, dirinya bukan hanya berhasil melewati badai, tapi telah menjadi angin yang menenangkan bagi orang lain, termasuk mereka yang pernah melukainya. Dan di balik itu semua, ada satu bisikan di hati kecilnya. Bisikan yang berkata, kini, kau benar-benar bebas. Senja turun perlahan di langit Jakarta. Cahaya jingga menyapu gedung-gedung tinggi, membentuk bayangan panjang yang melintas di jalanan ibu kota. Dari balkon apartemen mewahnya, Rania berdiri memandangi langit yang bergradasi indah. Di tangannya, segelas jus jeruk segar, dan di pikirannya, bayangan masa lalu yang tak lagi menyakitkan. Sudah lebih dari setahun sejak titik balik itu. Sejak hidupnya berubah drastis dari perempuan yang ditinggal suami untuk wanita lebih muda, menjadi pemilik perusahaan properti yang disegani. Dunia telah berputar. Tapi Rania tetap memilih berdiri tenang di tengah semua perputaran itu. Hari-harinya kini penuh. Ia memimpin tim, meninjau proyek, menjadi pembicara di berbagai forum perempuan pengusaha. Tapi satu hal yang selalu ia jaga,
Ia tak pernah menginjak siapapun untuk naik ke atas. Bahkan saat semua orang menawarkannya balas dendam dalam bentuk kekuasaan, ia menolaknya. Namun takdir seringkali menyimpan satu kotak terakhir. Kotak yang selama ini tertutup rapat. Dan hari itu, kotak itu terbuka dengan cara yang tak ia duga. Sebuah undangan tiba pagi itu. Surat resmi dari lembaga pemerintah daerah Jakarta. Di dalamnya tertera undangan untuk menghadiri forum pertemuan antar pengusaha dan dinas kota. Rania diminta hadir sebagai salah satu pembicara kehormatan. Di bagian akhir undangan, ada catatan kecil. Acara akan dihadiri oleh semua mitra strategis pemerintah, termasuk unit usaha kecil menengah yang sedang kami dampingi. Rania tersenyum samar. Ia sudah terbiasa berbagi panggung dengan siapa saja. Ia tak pernah meremehkan siapapun. Tapi ia tidak pernah menduga bahwa di forum itulah ia akan bertemu kembali, dengan satu wajah yang dulu ia pikir sudah tertinggal di belakang. Hari acara, aula besar hotel berbintang dipenuhi para pengusaha dari berbagai sektor. Dari meja registrasi hingga barisan kursi VIP, semua sibuk dengan proposal, kartu nama, dan percakapan bisnis. Rania tiba tepat waktu, mengenakan blazer krem dan celana panjang berwarna gelap. Ia tampil profesional namun tetap elegan. Beberapa hadirin menyapanya dengan hormat. Kamera media sesekali mengarah padanya, mengabadikan kehadirannya sebagai simbol sukses dari perempuan mandiri. Namun saat ia duduk di barisan depan, matanya tertuju pada seorang pria di podium tamu. Pria itu sedang mempresentasikan kisah inspiratifnya di hadapan para peserta. Dulu saya pernah gagal. Saya kehilangan bisnis, rumah tangga, dan harga diri. Tapi kemudian, lewat bantuan dari koperasi sosial, saya bisa bangkit kembali. Kini saya memiliki toko sembako di 2 lokasi, dan membuka lapangan kerja kecil-kecilan bagi tetangga sekitar. Nama di layar selide itu membuat jantung Rania berdegup. Fikri Rahman. Pria itu berdiri dengan jas murah dan sepatu yang mulai usang. Tapi ada ketulusan di suaranya, tidak seperti dulu. Ia tidak pamer. Ia tidak melebih-lebihkan. Ia hanya menceritakan ulang kejatuhannya, dan bagaimana bantuan dari lembaga koperasi yang tidak ingin disebut namanya, menyelamatkan hidupnya. Rania menatapnya lama. Hatinya tenang. Tidak marah, tidak iba. Hanya, netral. Setelah sesi presentasi, para tamu bergerak menuju coffee break. Fikri mendekat pelan, ragu. Ia berdiri 1 meter di depan Rania. "Hai, Rania," ucapnya pelan. Rania menoleh dan tersenyum kecil. "Hai, kamu tampil baik tadi." Fikri mengangguk, wajahnya gugup. "Aku nggak tahu kamu ada di sini." Rania mengangkat bahu ringan. "Dunia memang kecil." Fikri menunduk. "Aku nggak akan minta apapun. Aku cuma mau bilang, terima kasih. Aku tahu, kamu yang atur semua bantuan itu. Aku nggak akan pernah bisa balas." Rania menatapnya lama. "Kamu gak perlu balas. Cukup jangan ulangi kesalahan yang sama. Dan jangan biarkan orang yang kamu temui nanti, merasakan luka yang pernah aku rasakan." Fikri terdiam. Rania berjalan menjauh, meninggalkan pria itu berdiri dengan kepala menunduk. Tapi tidak lagi membawa dendam. Malam harinya, Rania pulang ke apartemen dan menyalakan laptop. Di layar, ratusan pesan masuk dari berbagai platform. Ia mengabaikannya. Tapi ada satu pesan dari akun lama yang tak pernah aktif lagi, akun media sosial Karin. Pesan itu pendek. "Aku hamil waktu itu. Tapi kamu gak perlu tahu, karena aku pun gak tahu siapa ayahnya. Sekarang aku cuma ingin minta maaf. Aku pernah menghancurkan hidupmu. Tapi hidupku sekarang, lebih hancur dari yang kamu bayangkan." Rania menatap layar itu lama. Ia tidak membalas. Ia hanya mematikan laptopnya, lalu berbaring menatap langit-langit. 3 bulan kemudian, Rania berada di Bali untuk meninjau proyek resort ramah lingkungan milik grup perusahaannya. Lokasi resort itu berdiri di atas tanah milik Hendra yang dulu diwariskan untuknya. Ia memutuskan tak membangun villa pribadi, tapi mengubahnya menjadi tempat retreat untuk perempuan korban KDRT dan trauma rumah tangga. Di tengah padang rumput yang luas dan angin pantai yang sejuk, Rania berdiri menatap matahari terbenam. Salah satu staf mendekat, menyodorkan map berisi data pembangunan. "Bu Rania, ini revisi desain yang ibu minta."
Juga sudah kami sisipkan nama-nama calon penghuni program bantuan. Rania membuka map itu, membaca sejenak, lalu menatap stafnya. Bagus. Jangan buat mereka menunggu terlalu lama. Makin lama mereka menunggu bantuan, makin lama mereka menderita. Kita bukan membangun bangunan, kita sedang menyelamatkan jiwa. Staf itu mengangguk penuh hormat, lalu berlalu. Rania memejamkan mata, membiarkan angin menyentuh wajahnya. Hatinya ringan. Ia tidak hanya berhasil berdiri kembali, tapi ia telah menciptakan jalan bagi banyak orang untuk tidak terjatuh seperti dirinya dulu. Dan saat ia membuka mata, ia tahu. Ia telah memenangkan sesuatu yang tak bisa dibeli oleh kekayaan, status, atau bahkan cinta. Ia memenangkan kedamaian.